belanja ke sini aja biasanya ada merek beras yang bagus yang dari Thailand. Ini lagi hujan salju. Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Ini habis beli beras sekarung. Beras karung ini 8 kilo. Ini beras dari Thailand. Nyari beras yang dari Indonesia nggak pernah ketemu dari sini, rata-rata semuanya dari Thailand, dari India, dari Vietnam juga ada. Udah gitu aja, nggak ada yang dari Indonesia sama sekali. Mungkin belum ketemu aja. Nggak tahu kalau di toko ASEAN supermarket mungkin ada, tapi sampai sekarang saya belum nemu beras yang dari Indonesia. Cuma beli ini aja. Kemarin udah belanja tapi ternyata kan kehabisan beras, saya lupa semua. Beli roti karena suami mau pulang minggu ini, jadi harus beli roti, lada, coklat, keju. Ini buat sandwich. Ini apa ini, Turki kalkun, daging kalkun yang tipis. Ini buat sandwich. Obat batuk karena saya lagi batuk. Ini apa, snack juga. Ini buat taco kesukaan yang kecil, kesukaan Alex si bungsu. Ini snack juga, kecap asin. Ini susu. Oh, di sini di kemasannya kayak gini. Sama daging ayam. Udah itu aja. Padahal kemarin udah beli daging ayam, tapi karena semuanya udah dimasukin ke freezer. Ini biar cepat aja. Kebetulan ini murah juga. Berapa ini? 1 kiloan. Sekitar 1 kilo kurang lebih. Ini cuma $11. Jadi lebih baik pakai ini aja daripada ngambil yang udah disimpan di freezer. Udah itu aja. Segini habis $96. Hampir $100 cuma kayak gini aja. Oke teman-teman, ini sekarang lagi turun salju banyak-banyaknya dari semalam. Tadi nyetir juga sampai licin jalan, banyak juga yang kecelakaan di tepi jalannya. Ada yang nabrak gitu, terus ada yang putar-putar gitu, apa, karena licin gitu. Terus ada yang apa itu, menggelosor gitu ke sisi jalan, ke jurang yang bukan jurang, itu kayak turunan gitu. Jadi mereka mogok di sana. Alhamdulillah saya tadi ke belanja ini di jalan agak lancar sedikit sih, cuma licin aja. Udah gitu semuanya pada apa itu, pada nyetirnya pada lambat banget, jadi kita juga ngikutin aja arus lalu lintas, jadi lambat sekali. Tapi karena banyak ini, saya mau bersihin depan garasi karena udah numpuk saljunya, jadi harus di skop-skop. Kita lihatin dulu ke greenhouse ya. Tadi malam itu udah agak tinggi daun seladanya. Nggak tahu sekarang karena udah musim salju sekarang. Ayo kita ke greenhouse yuk. Suasana di belakang rumah ini dari semalam kayak gini. Ini saljunya udah banyak sekali. Ada sekitar tingginya, kelihatannya itu sekitar 15 cm. Di gazebo juga ini ada salju banyak. Ayo kita ke greenhouse. Ini licin sebenarnya. Ini saljunya.
kayak gula. Ini masih bersih, belum ada yang injak-injak. Tuh lagi banyak-banyaknya, langit pun putih banget. Dalam greenhouse. Ini karena pemanasnya nyala ini. Pemanas kecil aja. Jadi suhunya sekarang itu 10 derajat Celcius. Padahal di luar sekarang ada minus 5 derajat. Mungkin belum saya cek lagi. Tadi pagi sih minus 5. Mungkin sekarang minus 8 atau berapa gitu. Sayur radisnya masih daun aja, belum ada umbinya. Ini selada apa ini? Mustard Cina, ini juga masih kecil aja. Ternyata lama juga ya. Kirain sekarang udah bisa dipetik, ternyata belum. Daun selada ini udah banyak, cuma rapat sekali. Ini harus disebar lagi. Yang ini juga sama daun seladanya. Macam-macam ini, ada yang kayak gini. Ada yang selada biasa. Kirain udah bisa dipetik. Cuma ini bisa sih dipetik ya. Kayak buat salad. Cuma ini sedikit aja. Mungkin dapatnya sepiring aja. Nggak cukup. Nunggu aja lagi. Mungkin 2 minggu lagi. Itu kalau turun salju kayak gini. Ini kecil-kecil turunnya. Biasanya kalau butiran saljunya besar malah lebih seru lagi. Ini sebenarnya dingin. Kayak itu apa? Kayak sentuh isi freezer itu. Sedingin itu suhunya. Begini teman-teman, kalau musim salju ya kayak gini kesibukannya. Kalau musim panas kan potong rumput. Kalau musim salju harus sekop-sekop salju. Ini kayak gini udah biasa. Semalaman turun salju, pagi-pagi numpuk banget. Ya terpaksa harus dibersihin kayak gini. Biasanya suami yang bersihin salju, yang skop-skoping. Tapi karena dia masih di Amerika, belum pulang. Ya jadi terpaksa saya aja. Udah biasa juga. Kalau nggak habis semuanya dibersihin, kalau capek biarin aja, disambung lagi ke besoknya. Ini kayaknya saljunya tetap turun, mungkin seharian. Jadi mendingan diskopin saljunya. Sama angin lagi ini. Terus kayak jalan setapak ini yang depan rumah ini harus ya wajib dibersihin. Tuh kan, ini baru dibersihin, udah banyak lagi.
Untungnya ban mobil udah diganti buat khusus buat musim salju. Kalau enggak, ini takut juga. Biar enggak jadi beku kayak gini, harusnya ditebar garam ya, disebar kayak itu, dibumbuin. Jadi saljunya enggak bakalan keras. Tapi saya belum beli garamnya, jadi ya harus benar-benar bersih biar nggak jadi keras kan saljunya. Hampir selesai nih. Kayaknya saljunya mulai berhenti, tapi langitnya masih putih. Mungkin nanti malam turun lagi. Kalau tinggal di luar negeri yang negara 4 musim ya kayak gini. Kalau nggak potong rumput di musim panas, ya kita sekopin salju. Bisa juga nyuruh orang ya. Biasanya ada jasa yang jual jasa bersihin salju sama potong rumput. Tapi kadang mereka juga overbook ya. Banyak sekali orang biasanya yang pakai jasa mereka, jadi ngantri. Mendingan ya dikerjain sendiri daripada nunggu nanti saljunya lebih numpuk lagi. Ini hampir selesai, sedikit lagi. Yang kayak gini harus dipecahin ini. Ini ditumpuk di atas rumput aja. Nanti kan meleleh ya. Jadi nggak kering rumputnya. Kalau ada suami di rumah mah boro-boro saya mau ngerjain ini. Biar dia aja yang kerjain. Tapi dia lagi kerja. Udah lama di Amerika, belum pulang juga. Lagi jadi Bang Toyib. Jadi ya dikerjain sendiri aja. Kalau tinggal di negara orang kayak gini, harus bisa mandiri, harus bisa segala dikerjain sendiri. Ini untungnya ya, driveway, ini namanya driveway. Untungnya ini aspal hitam ya, jadi cepat melelehnya. Kalau yang di rumah lama dulu, sebelum kita beli rumah ini, dari itu bahannya dari semen, dari konkrit. Jadi enggak ini, enggak meleleh cepat gitu, malah jadi es. Kadang orang di sini ya, tetangga juga ada yang sengaja dicat lagi driveway-nya pakai cat hitam. Katanya biar cepat meleleh kalau ada salju. Mungkin karena pantulan panas ya dari matahari yang kadang ada kadang enggak. Mungkin apa itu kayak memantulkan energi panas gitu, mungkin dari warna hitam. Kayak kalau kita pergi ke sawah gitu ya, kalau kita pakai baju hitam gitu kan cepat sekali ya panasnya, gerah gitu. Kalau ke sawahnya pakai baju yang warnanya cerah, warna putih, warna abu-abu atau warna krim kayak gitu kan memantulkan cahaya, jadi nggak terlalu panas. Sama juga kayak driveway kayak gini, kalau warnanya hitam ya cepat panas, itu apa dari driveway-nya menghasilkan energi panas.
Hampir selesai. Kalau nggak dibersihin ini numpuk, udah gitu mobil bisa kejebak. Mana mobil anak saya yang besar itu kecil mobilnya, bisa terjebak kalau saljunya tinggi. Saya juga pernah terjebak di tepi jalan, waktu itu badai salju, malam-malam lagi, licin. Udah gitu mobilnya ke tepi jalan yang agak ada kayak selokan gitu, jadi terjebak di sana. Jadi minta tolong ke tetangga. Tentunya ada tetangga yang bisa keluar malam ngambil skop, terus dibersihin saljunya. Makanya kalau lagi musim salju, biasanya kita harus bawa bekal skop, sarung tangan, selimut, boot, sepatu boot ya. Terus alat pembersih salju yang buat jendela. Kalau di daerah utara malah biasanya ban mobilnya harus pakai rantai. Kalau di sini enggak usah. Tapi harus wajib ya, kalau di sini harus pakai ban khusus buat musim salju. Tadi saya lihat berita, katanya banyak kecelakaan di kota ya, di jalan tol, karena lagi pagi-pagi kan orang pada berangkat kerja. Udah gitu saljunya mulai turun banyak, di jalan numpuk, belum ada yang bersihin petugasnya. Terus udah gitu banyak orang yang belum pakai ban yang buat khusus musim dingin, jadi mungkin licin. Mudah-mudahan mereka nggak apa-apa. Selesai, yang ini susah, mungkin meleleh nanti. Kayaknya bisa sedikit. Dah selesai. Ini sampai pecah. Tuh, jadi bersihkan sekarang. Di tangganya juga saya bersihin. Oke teman-teman, udah selesai buat hari ini. Kita udah skopin salju depan rumah, udah lihat ke greenhouse, udah belanja beras karung. Karena biasanya kalau saya beli beras ya beli sekarung aja, lama awetnya bisa sampai sebulan. Oke teman-teman, sampai sini dulu. Terima kasih udah temanin saya buat bersihin salju depan rumah, dan jumpa lagi di video berikutnya. Ikutin kita terus ya. Bye. Assalamualaikum.